Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Fikri Prima Alvanisa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan penelitian saya yang berjudul Hubungan antara efikasi diri akademik dan prestasi akademik terhadap kesejahteraan subjektif siswa SD pada pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang akan kita lalui secara ringkas ada 5 poin. Yang pertama, fenomena, di mana saya akan menjelaskan fenomena yang saya angkat. Yang kedua, penjelasan tentang variabel-variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga, saya akan menjabarkan tentang rumusan, tujuan, dan manfaat pada penelitian ini. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hipotesa penelitian pada penelitian ini. Lalu yang terakhir yaitu alat ukur yang saya pakai dalam penelitian ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang fenomena. Fenomena yang saya angkat adalah terkait virus corona. Nah, virus corona atau COVID-19 secara resmi telah diumumkan sebagai sebuah pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 oleh WHO. Nah, sejalan dengan pernyataan resmi WHO yang mengumumkan virus corona sebagai sebuah pandemi, ternyata pada tanggal 13 April 2020 di Indonesia terbit keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 yang menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, artinya apa sih? Artinya Indonesia ini ternyata sudah terkena dampak dari pandemi virus corona. Nah, sektor pendidikan turut terkena dampak pandemi ini, di mana kegiatan pengajaran secara tatap muka tidak bisa lagi dilakukan. Pelajar dan guru tidak dapat bertemu secara fisik di sekolah dan di universitas. Siswa dan mahasiswa harus pergi belajar selama periode menjaga jarak sosial dengan pembelajaran daring. Adanya perubahan sistem belajar mengajar yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka dan kini berubah menjadi di rumah masing-masing siswa dan tenaga pengajar ini tidak mungkin tidak menimbulkan masalah baru bagi tenaga pengajar dan siswa itu sendiri, terutama siswa sekolah dasar. Masalah yang bisa muncul adalah terkait kepercayaan diri siswa sekolah dasar dalam mengerjakan tugas, nilai-nilai dia di sekolah, dan bagaimana anggapan diri mereka tentang kesejahteraan hidupnya secara subjektif. Pembahasan yang kedua yaitu tentang variabel-variabel yang saya gunakan pada penelitian ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama, efikasi diri akademik, yang kedua, prestasi akademik, lalu yang ketiga, kesejahteraan subjektif. Nah, yang pertama, efikasi diri akademik. Pertama-tama kita bahas dulu efikasi dirinya. Istilah efikasi diri muncul dalam teori kognitif sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, di mana efikasi diri ini adalah konsep diri yang dikembangkan oleh Bandura, yang mengacu pada harapan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Konsep diri Bandura ini menjadi salah satu faktor penting dalam berbagai ranah kehidupan, karena efikasi diri berkaitan dengan keyakinan seseorang atas kemampuannya melakukan perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain dipandang sebagai sebuah keyakinan seseorang pada kemampuannya, efikasi diri juga dipandang memberi pengaruh pada perilaku seseorang terkait dengan pencapaian hasil yang dia idamkan. Nah, efikasi diri dalam bidang akademik disebut efikasi diri akademik. Contohnya, keyakinan seseorang dalam mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Variabel kedua yang saya gunakan adalah prestasi akademik. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu prestasi. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan dan diciptakan, baik secara individual maupun kelompok, yang tak akan dapat diperoleh tanpa adanya usaha. Nah, prestasi dalam dunia pendidikan disebut prestasi akademik. Prestasi akademik itu berarti salah satu keberhasilan yang dicapai oleh siswa selama menjalankan perannya menjadi seorang siswa.
Di sekolah, hasil belajar atau prestasi belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang telah ditempuhnya. Alat untuk mengukur prestasi atau hasil belajar ini disebut tes prestasi belajar yang disusun oleh guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga prestasi belajar ini dapat dilihat atau ditinjau dari nilai-nilai tugas atau nilai-nilai rata-rata raport yang diperolehnya. Variabel ketiga yang saya gunakan adalah kesejahteraan subjektif. Nah, kesejahteraan subjektif adalah evaluasi subjektif seseorang mengenai kehidupannya, termasuk konsep-konsep seperti kepuasan hidup, emosi menyenangkan, kepuasan terhadap area-area seperti pekerjaan, tingkat emosi tidak menyenangkan yang rendah. Dalam kata lain, bahwa kesejahteraan subjektif ini adalah evaluasi kognitif dan sejumlah tingkat perasaan positif atau negatif yang dialami dan dirasakan oleh seseorang. Dalam setting atau dalam ranah pendidikan, kesejahteraan subjektif merupakan indikator penting yang mencerminkan adaptasi siswa di sekolah, karena merupakan representasi dari cara siswa mengevaluasi dan secara emosional mengalami kehidupan sekolah mereka secara subjektif. Pendidikan yang baik harus memperhatikan kesejahteraan alias kebahagiaan siswa di sekolah, serta hasil pendidikan yang positif seperti prestasi akademik. Nah, aspek kesejahteraan subjektif ada dua menurut Diener tahun 1994, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Nah, aspek kognitif adalah hasil evaluasi kepuasan hidup seseorang terkait pencapaian dan keinginannya apakah terpenuhi atau tidak. Lalu, aspek afektif adalah hasil evaluasi perasaan seseorang terhadap pengalaman yang pernah terjadi semasa hidupnya. Aspek afektif ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu positif dan negatif. Afek positif membicarakan perasaan menyenangkan yang dialami seseorang, sementara efek negatif membicarakan tentang perasaan tidak menyenangkan yang dialami seseorang. Pembahasan selanjutnya ialah terkait rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Nah, yang pertama, rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara efikasi diri akademik dan prestasi akademik terhadap kesejahteraan subjektif siswa SD. Tujuannya yaitu mengetahui hubungan antara efikasi diri akademik dan prestasi akademik terhadap kesejahteraan subjektif siswa SD. Manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya ialah memberikan pengetahuan ilmiah pada bidang psikologi, khususnya psikologi pendidikan, mengenai efikasi diri akademik, prestasi akademik, dan kesejahteraan subjektif siswa SD. Lalu manfaat praktisnya ialah membantu siswa SD untuk meningkatkan efikasi diri akademik, prestasi akademik, dan kesejahteraan subjektif mereka. Pembahasan selanjutnya terkait hipotesa penelitian. Ada dua hipotesa pada penelitian ini. Yang pertama HA-nya, yaitu ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dan prestasi akademik terhadap kesejahteraan subjektif siswa SD pada pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Kemudian H0-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri akademik dan prestasi akademik terhadap kesejahteraan subjektif siswa SD pada pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Pembahasan keempat yaitu alat ukur yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, alat ukurnya terbagi menjadi tiga, yaitu alat ukur untuk efikasi diri akademik, alat ukur untuk prestasi akademik, dan juga alat ukur untuk kesejahteraan subjektif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, efikasi diri akademik menggunakan skala efikasi diri akademik yang terdiri dari 21 item skala Likert 1-4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Lalu yang kedua, alat ukur prestasi akademik menggunakan nilai rata-rata raport satu semester dari siswa SD kelas 4 sampai 6 yang telah melalui pembelajaran daring. Yang ketiga, alat ukur untuk kesejahteraan subjektif menggunakan dua alat ukur. Yang pertama, SWLS dan yang kedua SPANE. SWLS atau Satisfaction with Life Scale itu digunakan untuk mengukur aspek kognitif. SWLS sendiri terdiri dari 5 item skala Likert 1 sampai 7. Yang kedua yaitu SPANE atau Scale of Positive and Negative Experience yang digunakan untuk mengukur aspek afektif. SPANE ini terdiri dari 12 item skala Likert 1 sampai 5. Jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, karena disajikan angka-angka dalam penelitian ini. Lalu tentang populasi yang saya gunakan adalah siswa SD yang sudah melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Lalu untuk sampelnya adalah siswa SD kelas 4-6 yang sudah melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Demikian penjelasan dari penelitian saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.